Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak tetap semangat, selalu sehat ya. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan materi, yaitu masuk ke bab yang ke-8, yaitu bahu ruang sisi datar atau biasanya kita singkat BRSD. Nah, sub pokok bahasan yang kita pelajari pada BRSD ini ada beberapa sub pokok bahasan. Yang pertama adalah unsur-unsur jaring-jaring, luas dan volume pada balok. Yang kedua, unsur-unsur jaring-jaring, luas dan volume pada kubus. Yang ketiga adalah unsur-unsur jaring-jaring, luas dan volume pada prisma. Yang keempat adalah unsur-unsur jaring-jaring, luas dan volume limas. Terus kita lanjut yang E, di sini adalah penerapan luas dan volume dari BRSD dan gabungan dari BRSD. Nah, anak-anak, pada bab 8 ini kita mempelajari kompetensi dasar 3.9 dan 4.9 nih, kalian bisa baca ya. Oke, kita lanjut anak-anak. Nah, pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan yang pertama, hari Selasa tanggal 2 Februari 2021, kalian dapat mempelajari di materi ini di paket maupun modul ya, halamannya seperti ini. Nah, untuk pertemuan kali ini kita bahas pokok bahasan yang pertama, yaitu unsur-unsur jaring, luas dan volume balok. Nah, untuk pertemuan kali ini kita bahas yaitu unsur-unsur dari balok ya, yaitu meliputi unsur-unsur dan bidang diagonal ya, diagonal sisi dan selanjutnya ya. Nah, perhatikan anak-anak, kita mulai dari unsur-unsur ya, unsur-unsur balok. Nah, perhatikan baik-baik di sini. Pada balok di sini ada unsur-unsurnya ya. Yang pertama adalah sisi ya. Perhatikan di sini ada sisi, ini mempunyai 6 buah sisi ya. Dan di sini masing-masing sisi ini ada 3 pasang sisi yang berhadapan sama ya dan sejajar ya. Dan yang kedua di sini mempunyai adalah rusuk ya. Rusuk dari pada balok di sini ada 12 ya. Nah, ini mempunyai 3 pasang rusuk yang sama panjang dan sejajar. Selanjutnya di sini juga memiliki 8 titik pojok ya, ada 8 ya. Nah, ini ada titik A, B, C, D, E, F ya. Sedangkan sisinya contohnya adalah A, B, F, E ya, berhadapan dengan D, C, G, H. Nah, ini adalah sisi yang berhadapan, ini adalah sama dan sejajar. Sedangkan rusuknya contohnya adalah rusuk AE sejajar dengan DH, sejajar dengan BF, sejajar dengan CG ya. Nah, anak-anak, sedangkan untuk rusuk yang AB ini ada rusuk yang terpanjang, biasanya disimbolkan dengan P ya, karena di sini panjang ya. Sedangkan untuk rusuk yang BC ya, ini rusuk yang pendek, ini biasanya disimbolkan dengan L. Sedangkan rusuk yang berdiri ya, ini adalah tinggi, disimbolkan dengan T. Oke. Dan sisi yang atas biasanya dinamakan tutup, sisi yang bawah dinamakan alas. Oke, kita lanjut anak-anak. Nah, ini masih unsur-unsur, perhatikan baik-baik ya. Yang pertama ya, pada setiap balok ini titik pojok ada 8 buah ya. Tadi kita udah bahas ini ya, ada 8 buah ya. Selanjutnya rusuk ada 12 buah ya, yang terdiri dari kelompok panjang ya. Kelompok panjang di sini ada AB ya, ada DC, ada HG ya, ada EF ya, itu kelompok yang pertama. Nah, ini ada kelompok lebar ya, ada AD, ada BC ya, dan seterusnya. Nah, lalu di sini ada kelompok tinggi, yaitu kelompok dari AE ya, kelompok dari BF ya, ini CG ya. Nah, DH ya, ini ada 3 kelompok, semuanya ada 12. Selanjutnya ada sisi, memiliki 6 sisi dan 2 pasang sisi saling berhadapan dan sama besar ya. Perhatikan di sini sisi ABCD ya, ini yang alas ya, ini berpasangan dengan EFG ya, sisi atas atau sisi yang tutup tadi ini sama ya dan sejajar. Oke, anak-anak, kita lanjut lagi. Nah, setelah kalian mempelajari unsur-unsur pada balok, sekarang kita lanjut, yaitu kalian juga harus bisa mengetahui menentukan diagonal sisi dan diagonal ruang pada balok ya. Nah, anak-anak, ini kebetulan baloknya adalah balok ABCDFGH ya. Ini menamai sebuah balok, silahkan menggunakan huruf besar ya. Ini kita mulai, kalau mau ABCD maka
E-nya di atas dari A gitu ya. Oke, anak-anak yang pertama kita lihat ya, yaitu diagonal sisi ya. Semuanya ada 12 ya, diagonal sisi ada 12 ya. Nah, ini contohnya adalah, nah ini ya, perhatikan diagonal sisi EB. Ya, ini diagonal sisi EB, sisi AF ya. Jadi ini tiap sisi ini ada garis yang hubungan pada ini ya, diagonal ini berpotong sisi yang berhadapan, maka ini adalah dinamakan diagonal sisi ya. Misalnya pada sisi EFGH, maka ini adalah EG dan AF ya, dan seterusnya. Jadi semuanya ada 12 buah. Selanjutnya, setelah kalian paham diagonal sisi adalah diagonal ruang. Nah, diagonal ruang di sini adalah merupakan garis yang berhadapan pada ruang ya. Kalau tadi diagonal sisi pada sisi, sekarang ruang pada ruang. Nah, kalau diagonal sisi semuanya ada 12, sekarang kalau diagonal ruang, perhatikan contohnya di sini adalah E ya, ini berhadapan dengan EC ya. F berhadapan dengan D. H berhadapan dengan B, G berhadapan dengan A ya. Ini semuanya ada 4 buah. Nah, semuanya sama panjang ya. Tapi kalau diagonal sisi ini yang sama panjang, ini semuanya tidak sama panjang. Kalau diagonal ruang di sini panjangnya semua sama. Oke. Nah, anak-anak, setelah kalian memahami apa itu diagonal sisi dan diagonal ruang, sekarang kalian juga harus bisa mencari rumus untuk menentukan panjang diagonal sisi. Nah, untuk mencari panjang diagonal sisi, karena untuk diagonal sisi itu panjangnya tidak sama, ada 3 ukuran ya, ada 3 ukuran untuk panjang diagonal sisi ya. Ukuran pertama yaitu yang sama dengan EB ya. Jadi ini ada EB sama dengan AE, sama dengan HC, sama dengan DG. Ini rumusnya, nah ini seperti ini ya, yaitu kuadrat dari AB kuadrat ditambah AE kuadrat. Selanjutnya untuk BG itu akar dari BC kuadrat tambah CG kuadrat. Yang terakhir ada AB kuadrat tambah BC kuadrat. Ini menggunakan Pitagoras. Nah, ini konsep ya. Kalian kalau melihat balok dengan apa namanya nama yang lain, kalian juga harus bisa menyesuaikan ya menggunakan Pitagoras. Jadi diagonal sisi merupakan sisi miringnya ya daripada masing-masing segitiga siku-siku yang terbentuk dari diagonal sisi tadi ya. Oke, setelah kalian bisa mencari panjang diagonal sisi, kita lanjut lagi yaitu mencari panjang diagonal ruang. Nah, perhatikan untuk diagonal ruang daripada balok ya, ini karena panjangnya sama, maka rumusnya di sini adalah satu aja, yaitu akar kuadrat dari panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Oke, anak-anak, ini adalah rumus diagonal sisi, ini adalah diagonal ruang ya. Diagonal sisi, diagonal ruang. Oke, kita lanjut lagi anak-anak. Nah, setelah kalian bisa memahami rumus dan pengertiannya tadi, sekarang kita lihat contoh ya. Di sini ada balok KLMN OPQR ya, panjangnya adalah 16, lebarnya adalah 9, tingginya adalah 12. Kalian disuruh mencari panjang daripada diagonal sisi KP, panjang diagonal sisi MP, panjang diagonal sisi PR. Nah, caranya sama dengan yang tadi anak-anak, rumusnya tadi yaitu kita menggunakan Pitagoras ya. Perhatikan di sini KP ya. Nah, KP berarti di sini kita lihat segitiga KLP ya. Maka di sini KL kuadrat ditambah dengan LP kuadrat ya. Jadi ini hasilnya adalah akar dari 16 kuadrat tambah 12 kuadrat, kita sederhanakan menjadi akar 400. Jawabannya adalah 20. Selanjutnya untuk mencari MP ya, untuk mencari MP. Nah, ini perhatikan, ini kita melihat segitiga ini anak-anak ya. Ini segitiga siku-siku PLM ya. Nah, lalu kita ya di sini PM itu merupakan apa sisi miringnya ya. Jadi untuk mencari apa PM atau MP, maka kita kuadrat dari dua sisi siku-sikunya, yaitu LM kuadrat ditambah ini tadi ya LP kuadrat, sehingga 9 kuadrat tambah 12 kuadrat kita sederhanakan menjadi akar 225 atau 15 ya. Oke, yang terakhir adalah kita mencari panjang diagonal sisi PR. Nah, ini perhatikan. Nah, ini kita lihat bisa melihat segitiga di sini ROP ya, atau RQP sama aja ya. Maka untuk mencari PR kuadrat sama dengan OP kuadrat ditambah dengan OR kuadrat.
sama dengan 16 kuadrat tambah 9 kuadrat akar 337, sehingga hasilnya adalah 18,36. Nah, itu anak-anak. Jadi pada balok di sini memiliki 3 panjang ya, yang berbeda ya diagonal sisinya ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, anak-anak perhatikan di sini ada dia balok ABCDEFGH ya. Nah, diketahui panjangnya 12 ya, lebarnya 18, tingginya 16. Kalian disuruh mencari panjang diagonal ruang. Nah, kalau tadi mencari panjang diagonal sisi ada 3 ukuran yang berbeda ya. Sekarang diagonal ruang rumusnya hanya satu, yaitu panjangnya sama, karena yaitu akar dari panjang kuadrat tambah lebar kuadrat tambah tinggi kuadrat. Nah, ini menggunakan cara cepat anak-anak ya. Ini kalau cara biasa kalian lewat diagonal sisi ya. Ini gunakan cara cepat. Kita tinggal substitusi aja, panjangnya berapa? 24 kuadrat, lebarnya berapa? 18 kuadrat, tingginya berapa? 16 kuadrat. Sehingga 576 tambah 324 tambah 256 akar 1156 ya. Jadi panjang diagonal ruang ya, HB ya. Diagonal ruangnya di sini kan ada 4 ya, ada HB, ada GA, itu panjangnya sama. Ini kita contohkan adalah yang HB ya, karena akar dari 1156 adalah 34. Jadi panjang diagonal ruangnya adalah 34 cm. Oke. Kita lanjut lagi anak-anak. Nah, setelah kalian bisa mempelajari daripada diagonal sisi, diagonal ruang, yang terakhir adalah kalian bisa mempelajari mengenai bidang diagonal. Nah, kalau tadi diagonal sisi dan diagonal ruang adalah berupa garis, sekarang pada bidang diagonal di sini bidang berarti berupa sisi. Nah, anak-anak, pada bidang diagonal di sini ada 6 buah persegi panjang ya. Masing-masing ada 3 pasang yang sama ya, yang kongruen ya. Nah, pasangan yang pertama di sini adalah ABGH. Nah, ini perhatikan ABGH, AB ya, GH. Nah, ini ya pasangan yang pertama. Nah, ini dengan C ya, dengan CD lalu EF ya, CDEF. Nah, ini ya, ini CDEF. Nah, ini anak-anak ya. Ini pasangan yang pertama ya. Lalu kita lanjut, pasangan yang kedua adalah BCHE ya. Pasangan kedua adalah BCHE, BCHE ya. Ini lalu ADGF ya, ADGF. Nah, ini sama ya. Oke, kita lanjut pasangan yang ketiga, yang terakhir, yaitu AEG. AE ya, ini perhatikan AE lalu GC ya, AE GC. Nah, ini ya. Yang kedua adalah ya BFHD ya, ini BFHD. Nah, ini ya. Ini pasangan yang terakhir ya, ini anak-anak. Nah, itu adalah ada 6 ya, semuanya masing-masing ada 3 pasang ya. Nah, setiap pasangan bidang diagonal ya terdiri dari 2 persegi panjang yang luasnya sama ya. Oke, jadi nanti kalau untuk mencari luas dari bidang diagonal ya, kita tidak usah mencari 6, tetapi kita cukup mencari 3 karena ukurannya di sini masing-masing ada 2 pasang sama. Oke, kita lanjut anak-anak. Nah, perhatikan di sini ada rumusnya. Perhatikan rumus yang pertama adalah mencari bidang diagonal ABGH. Nah, ini ABGH tadi sama dengan apa? Diagonal EF CD ya. Ini rumusnya. Ini luas ABGH adalah AB ya, AB ya, lalu dikalikan dengan akar dari ini panjang diagonal sisi, yaitu BC kuadrat tambah CG kuadrat. Nih untuk mencari luas ABGH. Selanjutnya untuk mencari luas AEGC ya, AEGC atau sama dengan BDHF ya. Itu rumusnya adalah AE kita kalikan dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Yang terakhir adalah kita mencari bidang diagonal dari BCHE atau sama saja dengan ADGF ya. Itu adalah bisa BC dikali akar kuadrat dari AB kuadrat tambah AE kuadrat. Oke, ini adalah untuk mencari bidang diagonal. Nah, ini anak-anak, ini kita lihat hurufnya ya, namanya ABCD. Nanti kalian jangan bingung kalau diganti namanya ya, tidak harus A B C D F G H, yang penting pengertiannya ya. Oke anak-anak, kita lanjut. Nah, ini contohnya, perhatikan di sini ada balok A B C D F G H ya. Panjangnya adalah 20 ya, lebarnya adalah 9, tingginya adalah 12. Kalian disuruh mencari diagonal sisi dan diagonal ruang ya.
Nah, anak-anak untuk mencari daripada diagonal sisi ya, nih anak-anak nih kalian bisa menggunakan rumus ya, CF kuadrat sama dengan ini ya. Jadi C kuadrat tambah BF kuadrat ya. Jadi sama dengan 9 kuadrat tambah ini diagonal sisi kan ada 3 ya. Ini ya. Ini yang diagonal sisi yang pertama ada CF ya. Nah, yang pertama CF-nya adalah 15 ya, sudah kita pelajari tadi. Nah, ini. Terus yang kedua, ini kalian bisa menggunakan cara yang kedua ya. Ini kalian bisa menggunakan ini ya, seperti ini ya caranya. Nah, terus yang terakhir yaitu kita mencari diagonal ruang. Untuk mencari diagonal tadi kita telah pelajari, bisa menggunakan cara seperti ini ya. Tuh. Jadi anak-anak perhatikan ya, ini contoh yang lain dari panjang diagonal sisi. Tapi diagonal sisi tadi kan ada 3 ukuran nih, kebetulan yang ditanyakan adalah yang HB ya. Yang ditanyakan di sini adalah panjang daripada ini ya, HB ya, anak-anak ya. Oke. Nah, itu kita lanjut. Nah, ini ada contoh selanjutnya yaitu untuk balok KLMN OPQR ya. Kalian disuruh mencari luas dari bidang diagonal LNRP atau yang diusir ya. Perhatikan tadi kalau bidang diagonal di sini ada 3 ukuran ya. Nah, ini anak-anak perhatikan diketahui panjangnya 24 ya, lebarnya 18, tingginya 12. Maka luas dari LNRP kita kali yaitu panjang lebar kan, bentuknya persegi panjang ya. Panjangnya adalah LN, lebarnya adalah LP ya. Anak-anak perhatikan nih. Maka di sini panjangnya untuk LN ya. Ini caranya ya 30 yaitu kita menggunakan Pitagoras ya, yaitu KL kuadrat ditambah KN kuadrat nih, dan seterusnya sehingga ketemu 30 ya LN. Sedangkan LP-nya adalah tingginya tadi ya, yaitu adalah 11 cm. Sehingga di sini 30 kali 11 330. Oke, Ibu kira cukup untuk pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Bila teh walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.